Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sini kami akan menjelaskan terkait dengan pembelajaran mendalam. Tentunya ini adalah salah satu tujuannya meningkatkan proses pembelajaran kita di sekolah. Nah, untuk pembelajaran mendalam ini ada istilah-istilah yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ya, yang pertama di sini adalah memuliakan. Apa itu memuliakan dalam pembelajaran mendalam? Memuliakan ini yaitu semua pihak yang terlibat saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, memuliakan ini Bapak Ibu dapat kita capai ketika pembelajaran mendalam ini bisa diwujudkan, maka kita bisa memuliakan murid. Nah, sebelumnya dulu kita tahu peserta didik, ya Bapak Ibu, sekarang sudah diganti dengan murid, istilah murid, ya, murid. Untuk memuliakan murid ini, bagaimana kita memperolehnya? Tentunya kita harus melakukan pembelajaran mendalam ini. Yang pertama adalah prinsip BBM. Ya Bapak Ibu, apa itu BBM? Berkesadaran. Ya, pembelajaran ini ya Bapak Ibu, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Agar mudah diingat, diistilahkan dengan disingkat dengan BBM. Nah, kemudian dalam BBM ini ada terdapat olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Nah, ini dia Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk mencapai pembelajaran yang maksimal, tentunya kita ada target ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah dimensi profil kelulusan. Nah, apa saja dimensi profil kelulusan? Yang pertama itu adalah lulusan, ya. Yang pertama itu adalah kita tentang keimanan, ya, sesuai dengan sila Pancasila kita. Yang kedua itu kewarganegaraan, ya, cinta tanah air. Yang ketiga kreativitas, anak-anak kita itu dituntut untuk kreatif. Yang keempat bernalar kritis. Ya Bapak Ibu, dalam proses pembelajaran tidak saja hanya guru yang memberikan informasi, akan tetapi kita menemukan informasi dari murid. Nah, bagaimana kita memancing murid kita? Nah, ada triknya. Selanjutnya kreativitas. Nah, anak tuh membuat produk, diajarkan untuk bagaimana caranya agar anak-anak kita kreatif dalam pembuatan produk. Nah, itu kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk lebih kreatif. Nah, dalam pembelajaran mendalam ini yang selanjutnya berkolaborasi. Nah, berkolaborasi ini adalah seperti kita datang di kelas kerja kelompok, ya. Kemudian kemandirian, anak kita mandiri dalam melaksanakan kegiatan pribadinya harus dilakukan secara mandiri, tidak harus dibantu oleh orang tua. Misalnya ada tugas harus dikerjakan dengan sendiri. Kesehatan ini di sekolah bagaimana pola makan yang sehat, ya. Kemudian komunikasi kita, cara berkomunikasi sesuai dengan disampaikan Bu Era tadi, penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Nah, itu dia. Jadi dari 8 dimensi ini, inilah yang inti bahwasanya anak kita harus mencapai itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini dia. Yang pertama, dalam prinsip pembelajaran mendalam, kita harus buat dulu anak-anak ini kita berkesadaran. Apa saja indikator dalam berkesadaran? Yang pertama, kenyamanan peserta didik. Anak-anak kita nyaman dulu begitu belajar. Nah, bagaimana kita menciptakan kenyamanan? Nah, kita tanya hari ini Kak, gimana perasaannya? Nah, itu dia. Yang kedua, fokus, konsentrasi, perhatian. Anak-anak ibu, hari ini kita harus fokus ya. Sudah ada tulisnya, sebagian anak-anak nggak konsentrasi ya, gara-gara bukunya ketinggalan, pensilnya nggak ada. Nah, bagaimana kita disiapkan dulu, difokuskan dulu anak-anaknya, apa yang perlu dalam kegiatan proses pembelajaran. Yang ketiga, kesadaran terhadap proses berpikir. Bahwasanya anak-anak ini, nah hari ini kita belajarnya
pelajaran Pancasila ya, anak tuh tahu dulu apa pelajarannya, apa tujuannya. Apa tujuan belajar? Setelah belajar nanti Bu, apa manfaatnya kita dalam kehidupan sehari-hari Bu? Kita harus menjelaskan supaya Ibu. Selanjutnya kesepakatan peserta didik. Nah, dalam kesepakatan ini kita buat dulu komitmen di awal. Nah, dari awal pembelajaran ini kita nanti belajarnya berkelompok ya, harus bekerja sama. Yang kedua, waktunya 15 menit. Buat kesepakatan. Tanya anak, kita maunya sampai jam berapa? Kayak sering dilakukan Pak Ustadz ya di masjid, sepakat semua siapa yang terlambat di luar. Nah, itu kesepakatan namanya. Yang selanjutnya, keterlibatan peserta didik dalam mengembangkan strategi. Ibu, kami akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang pengalaman belajar. Next slide. Ya, jadi pengalaman belajar ini Bapak Ibu ya, nanti kita juga akan masukkan ke dalam PP kita, di mana nanti dalam PP itu ada yang merupakan langkah-langkah pembelajaran. Itu yang pertama adalah memahami. Belajar itu yang pertama ya Bapak Ibu, memahami. Di sini anak-anak memahami pendekatan pembelajaran ini pada fase awal pembelajaran yang bertujuan membangun kesadaran murid terhadap tujuan pembelajaran. Jadi murid itu dia menyadari ya bahwa apa tujuan pembelajaran di saat itu gitu. Nah, kemudian mendorong peserta didik murid untuk aktif mengonstruksi pengetahuan agar peserta didik dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Jenis pengetahuan pada fase ini terdiri dari pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter. Nah, coba lanjut Bu Daya. Lanjut. Nah, ini dia. Coba dizoomkan Bu Daya. Nah, di dalam modul di dalam PP kita nanti itu ada memahami ya Bapak Ibu. Nah, jadi yang termasuk dalam karakteristik memahami di sini kita bisa cocokkan dengan materi kita. Nah, apakah yang dalam materi kita itu anak-anak sudah bisakah mereka menghubungkan materi pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya? Kalau sudah berarti anak itu sudah memahami, ya. Kemudian menstimulasi proses berpikir peserta didik atau murid ya, menstimulus murid. Kalau kita sudah menstimulus murid, nanti berarti sudah dikategorikan memahami. Nah, selanjutnya menghubungkan dengan konteks nyata atau kehidupan sehari-hari. Materi yang kita ajarkan tadi kita kaitkan dengan kehidupan anak-anak itu. Apakah sudah pernah mereka lakukan? Gitu kan? Selanjutnya memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif. Ya, kalau anak-anak itu sudah berpikir dalam belajar itu sudah merasa bereksplorasi dan secara kolaboratif, secara bersama, berarti anak-anak sudah dikategorikan memahami. Ya, lanjut menanamkan nilai-nilai moral dan etika dan nilai positif lainnya. Nah, selanjutnya mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter murid. Nah, kalau sudah materi itu sudah kita kaitkan dengan karakter dan sifat anak, berarti kita sudah bisa memasukkan anak itu pada kategori memahami. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya udah ya. Nah, yang kedua ada mengaplikasi. Mengaplikasi di sini pada tahap ini ada karakteristik pengalaman belajar. Yang pertama yaitu menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya, masih sama seperti tadi. Kemudian menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain. Ya, bisa kita kaitkan dengan lintas disiplin ilmu tadi ya budaya, misalnya materi tentang aturan di rumah, kita kaitkan dengan mata pelajaran agama. Mata pelajaran agama Islam juga ada membahas tentang sikap atau adab tentang aturan, nah begitu ya. Kemudian melakukan praktek pemecahan masalah atau isu yang kontekstual dalam kehidupan. Ya, selanjutnya mengembangkan pemahaman dengan eksplorasi lebih lanjut. Kemudian berpikir kritis, menghubungkan ide-ide dan mencari solusi inovatif berdasarkan pengetahuan yang ada gitu ya. Kemudian kalau kategori ini sudah ada didapatkan oleh anak, berarti anak tadi sudah kita masukkan dia pada tahap aplikasi gitu ya. Nah, lanjut.
Nah, selanjutnya tentang yang ketiga, merefleksi. Nah, pada tahap ini karakteristik murid itu yang pertama memotivasi diri sendiri untuk terus belajar bagaimana cara belajar. Nah, setelah pembelajaran kita terlaksana itu nanti murid, oh ya, saya harus supaya nilai saya bagus, supaya saya bisa tahu pelajaran, saya harus belajar lagi praktiknya. Berarti anak itu sudah merefleksikan dirinya, gitu, sudah masuk pada tahap merefleksi. Dan kemudian refleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran atau evaluasi diri. Anak tadi kita tanya, coba anak-anak, siapa yang tadi yang sudah tahu pelajaran kita pada hari ini? Maka anak-anak tunjuk tangan. Ini Bu, tadi kita mau belajar tentang aturan di mana? Di rumah dan di keluarga Bu, dan di sekolah. Berarti anak itu sudah masuk dia pada kategori merefleksi, ya. Kemudian menerapkan strategi berpikir. Nah, memancing berpikir kritis anak tadi, ya. Apakah anak tadi bisa dia secara berkelompok atau dengan individu, gitu ya. Kemudian memiliki kemampuan metakognisi meregulasi diri dalam pembelajaran. Anak itu bisa dia mengatur bagaimana perasaan dia. Kita tanya apa perasaan anak-anak belajar hari ini, gitu. Berarti itu sudah masuk pada tahap merefleksi, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian meregulasi emosi dan dalam pembelajaran, mengatur emosi anak dalam pembelajaran, bagaimana perasaan anak itu tadi, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu tentang pengalaman belajar. Nanti ini kita akan masukkan ke dalam PP kita, gitu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Dayat dan Bu Halimah. Tadi sudah sepanjang sangat luar biasa bahwasanya materi-materi yang disampaikan sesuai dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan, baik pembelajaran yang bermakna, menggembirakan dan berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Di mana kita masukkan tadi ada pertanyaan dari Bu Martina, di mana kita masukkan di pengalaman pembelajaran. Contohnya tadi kita belajar, saya contohkan salah satu pembelajarannya yaitu pendidikan Pancasila. Yang kemarin sudah ada di antara teman kita melakukan observasinya. Itu materinya tentang bergotong royong, ya, bergotong royong. Nah, itu kan jelas TP-nya Bapak dan Ibu, TP-nya jelas. Ketika pada penekanan, ya, penekanan kepada anak, bahwa bergotong royong itu kan sangat penting, ya, di dalam lingkungan dimanapun. Kita masukkan dalilnya. Apa dalilnya? Kemarin dalilnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita masukkan ini di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita itu diajarkan untuk bergotong royong. Kita masukkan di sisa. Nah, boleh di setiap materi Ibu menyampaikan, boleh di akhir. Kita lihat situasinya aja. Kalau itu materinya tidak di setiap step materi itu perlu dalil ukhrawinya, kita masukkan. Gitu. Ya. Nah, ada macam-macam materinya, maka di setiap materi ada dalil, ada dalil. Tapi kalau di situ mewakili secara keseluruhan, Bapak dan Ibu pada saat ini di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita itu diajarkan untuk bergotong royong. Kita masukkan di sisa. Nah, boleh di setiap materi Ibu menyampaikan, boleh di akhir. Kita lihat situasinya aja. Kalau itu materinya tidak di setiap step materi itu perlu dalil ukhrawinya, kita masukkan. Gitu. Ya. Nah, ada macam-macam materinya, maka di setiap materi ada dalil, ada dalil. Tapi kalau di situ mewakili secara keseluruhan, Bapak dan Ibu pada saat direfleksi itu bisa juga dilakukan. Ya, penekanan untuk menyimpulkan dari segala pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Seperti itu. Intinya pembelajaran bermakna kan itu dapat maknanya Bapak dan Ibu. Ya, maknanya di ukhrawi tadi itu kita menyampaikan dalil. Nah, di situ. Itu ya Bu Aitinah ya. Intinya tetap di dalam modul aja apa yang dituangkan di dalam modul, disitulah Bapak dan Ibu untuk menyampaikan kepada peserta ini. Nah, bukan seperti itu. Oke, itu sedikit tambahan dari untuk Ukhrawi yang kesalahan yang kita lakukan. Tersebut, biar kita tahu yang mana yang belum, mana yang udah. Di kopi bukunya masing-masing guru sudah ada. Ya Bapak Ibu, boleh ya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah memperhatikan materi yang kami paparkan. Semoga ini menjadi hal yang bermanfaat dan dapat meningkatkan pendidikan dan baik itu dalam kognitif anak-anak maupun karakter anak-anak. Amin amin ya Tuhan.